Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Untuk hari ini ketemu lagi dengan saya Bunita. Kita akan belajar matematika bersama, yaitu kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Dan khususnya untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat pecahan. Baik, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud bilangan berpangkat pecahan? Sebelumnya yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan bentuk akar serta sifat-sifatnya, dengan tujuan kalian mampu memahami konsep bilangan berpangkat pecahan dan kalian mampu melakukan operasi bilangan berpangkat pecahan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, kita lanjutkan. Selain pada bilangan berpangkat bulat positif, negatif, dan nol, ada namanya bilangan berpangkat pecahan. Pangkat pecahan dapat dikategorikan sebagai pangkat tak sebenarnya karena tidak dapat dijabarkan secara rasional. Nah, pangkat pecahan dapat diubah menjadi bentuk akar, demikian juga sebaliknya. Di sini untuk akar dari A pangkat X, ini akar pangkat Y-nya, bisa dituliskan menjadi A pangkat X per Y, di mana yang menjadi A itu selain 0, A bilangan real dan X serta Y-nya adalah bilangan bulat positif. Dengan syarat berikutnya, Y tidak sama dengan 0. Di sini tidak boleh 0. Untuk contoh, agar kalian bisa lebih memahami tentang bilangan berpangkat pecahan, sebelumnya ini sudah ditampilkan tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat, dan yang paling atas sudah saya tambahkan untuk bilangan berpangkat pecahan. Sebenarnya untuk sifat bilangan berpangkat pecahan itu sama dengan pada bilangan berpangkat bulat positif maupun negatif. Jadi di sini tidak saya tuliskan secara khusus yang sebagai pecahannya. Operasinya sama saja. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai dari 8 pangkat 1/3. Di sini 8 pangkat 1/3 itu jika dituliskan dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat 3 dari 8, sama dengan, karena 8 bisa kita tuliskan sebagai bentuk pangkat 3, maka 8 sama dengan 2 pangkat 3, maka akar dari 2 pangkat 3, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 adalah 2. Atau kita bisa menggunakan cara tanpa menggunakan bentuk akar, yaitu 8 pangkat 1/3 sama dengan 8 kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3, pangkat lagi 1/3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1/3. Ini sifat yang kita gunakan sama seperti poin yang kelima di sini. A pangkat M jika dipangkatkan N sama dengan A pangkatnya dikalikan M kali N, maka diperoleh sama dengan 2. Untuk contoh selanjutnya yang kedua, yaitu 64 pangkat 2/9 pangkat 3, di sini dipangkatkan 2/3. Jadi yang dipangkatkan 2/3 adalah 64 pangkat 2/9 pangkat 3, semuanya, tidak hanya yang di atas. Kita peroleh 64, kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 6, dipangkatkan 2, per 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2, dipangkatkan 3, itu dari pangkatnya 3 di sini, kemudian kita kurung, baru seluruhnya ini kita pangkatkan 2/3, sama dengan 2 pangkat 6, di sini sifat sama seperti tadi, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan, yaitu 2 pangkat 6 kali 2 per 3 pangkat 2 kali 3, itu dari sini. Seluruhnya dipangkatkan 2/3, sama dengan
2 pangkat 12, yaitu 6 kali 2 itu 12, dan 3 pangkat 6 diperoleh dari 2 kali 3. Kemudian dipangkatkan 2/3, artinya pembilang dan penyebut semuanya dipangkatkan 2/3, sehingga diperoleh 2 pangkat 12 kali 2/3 per 3 pangkat 6 kali 2/3. Jangan lupa yang dikalikan hanya pangkatnya, sehingga diperoleh 2 pangkat 12 kali 2/3 itu 8. Kemudian 3 pangkat 6 kali 2/3 itu adalah 4. Maka diperoleh 2 pangkat 8 per 3 pangkat 4. Atau bisa kita tuliskan tanpa bentuk pecahan, yaitu 2 pangkat 8 kali 3 pangkat min 4. Gimana? Masih ada yang bingung sampai di situ? Sudah dapat 2 contoh? Semoga kalian juga mengerti. Lalu kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Di sini diminta untuk mengubah menjadi bentuk akar, yaitu 4 pangkat 5/3. Kalau diubah menjadi bentuk akar, itu adalah akar pangkat 3 yang di bawah ini menjadi akarnya. Kemudian 4 pangkat 5, jadi pangkat 5 berada di dalam. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4, 5 bisa kita jabarkan sesuai sifat yang ada. Di sini kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti 4 pangkat 3 plus 2. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini artinya sama ya. Sama dengan karena 4 pangkat 3-nya di akar pangkat 3 itu sama dengan 4, maka 4 bisa kita keluarkan. Akar 3 yang di dalam akar tinggal 4 pangkat 2. Berarti 4 akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2. Ini untuk bentuk akar dari 4 pangkat 5/3. Kemudian untuk yang B, 3 pangkat 6/5 kali 5 pangkat 3/4. Di sini ada perkalian, tetapi bilangan pokoknya tidak sama, yaitu 3 dan 5. Jadi kalau bilangan pokoknya tidak sama, kita tidak bisa menggunakan sifat pada perkalian bilangan berpangkat bahwa pangkatnya dijumlahkan. Maka kita selesaikan satu-satu. 3 pangkat 6/5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 6. 5 pangkat 3/4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Dah, kita selesaikan satu-satu. Sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 6 itu kita jabarkan menjadi 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 1, jadi pangkat 1 tidak ditulis, kali akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 tetap. Sama dengan, di sini 3 pangkat 5, kalau di akar pangkat 5 maka 3-nya keluar, berarti 3 kali akar 5 dari 3, tinggal ini saja yang di dalam akar, kali, ini tetap, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Bagaimana? Bisa ya? Selanjutnya untuk yang keempat, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat pecahan. Kalau tadi dari pecahan menjadi akar, sekarang dari bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan. Yaitu akar pangkat 4 dari 16, A pangkat 4, B pangkat 2, sama dengan yang ada di dalam akar kita sederhanakan. Kita buat yang pangkatnya bisa 4 agar bisa di akar pangkat 4, yaitu akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2 pangkat 4, A pangkat 4 tetap, B pangkat 2 tetap. Sama dengan, kalau kita buat menjadi pangkat pecahan, berarti menjadi 2 pangkat 4/4, itu dari sini, perempatnya dari akar ini, kali A pangkat 4/4 kali B pangkat 2/4. Tinggal menyederhanakan bentuk pangkatnya menjadi
2, 4/4 itu kan 1, A 4/4 juga 1, kali B pangkat setengah. Dah itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan Ibu minta semua tadi kalian pelajari dengan baik-baik, dan untuk latihan soalnya nanti Ibu sampaikan melalui e-learning. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, jangan lupa selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.